Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 1031 sampai bab 1040. Apapun masalahnya, Julian sekarang akhirnya mengerti mengapa Geralt sangat senang melihatnya daripada takut. Jadi Geralt sudah sekuat ini. Tidak hanya itu, gerakannya juga sangat tidak terduga dan tubuhnya hampir tak terkalahkan. Jelas bahwa Geralt sudah tahu bahwa Julian tidak pernah cocok dengannya sejak awal. Memikirkan kembali, Geralt bahkan berterima kasih padanya karena telah menampilkan dirinya. Penyesalan kini menyelimuti Julian saat dia bertanya-tanya apakah keadaan akan berubah jika dia tidak memutuskan untuk mengejar Geralt lebih awal. Jika dia baru saja pulang setelah membunuh beberapa orang itu, maka dia bisa membuat ramuan dan mungkin mendapatkan kesempatan untuk memasuki alam misterius kekuatan batin. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Apa yang kau rencanakan denganku? Kata Julian di sela-sela celana. Sudah di kaki terakhirnya. Aku akan mengambil darahmu sekarang. Jangan khawatir. Karena saya akan menjaga tubuh Anda tetap utuh seperti yang saya janjikan. Semoga Anda memasuki alam baka dengan ketenangan pikiran. Kata Geralt sambil memegang leher Julian dengan lembut. Dengan suara keras, mata Julian melebar sebelum akhirnya kosong. Orang tua itu sudah mati. Setelah mengumpulkan darah yang cukup, Geralt mencari-cari beberapa ramuan untuk digunakan untuk lebih menyempurnakan esensi darah lelaki tua itu. Setelah selesai, Geralt menempatkan umpan di tempat yang jelas sebelum membawa anak anjing itu bersamanya dan bersembunyi, berbaring menunggu rubah muncul. Geralt memegang belati hitamnya erat-erat sepanjang waktu. Ekspresi yang sangat tegang di wajahnya saat dia dan anak anjing itu terus berbaring dalam penyergapan. Dia yakin bahwa rubah pada akhirnya akan muncul. Itu harus. Bagaimanapun, rubah hanya menghadapi kepunahan karena sifatnya yang serakah. Saat Geralt memikirkan itu, mata anak anjing itu tiba-tiba melebar. Menyadari hal itu, Geralt menahan napas dan si rubah suci perlahan berjalan ke arah umpan. Itu akhirnya di sini. Meskipun rubah itu jelas-jelas mendekati umpan dengan sangat hati-hati, juga terbukti bahwa sekarang sudah dibutakan oleh keserakahan. Setelah memindai area itu beberapa kali, rubah suci akhirnya memutuskan untuk berlari cepat ke arah darah, mencicit keras dalam keserakahan. Sekarang adalah kesempatannya. Dia tidak akan membiarkannya kabur lagi. Mengangkat belatinya, Geralt dengan cepat melemparkan belatinya ke rubah suci. Sepersekian detik kemudian, bilahnya terhubung dengan tumit Akilis rubah, membuatnya memekik keras untuk terakhir kalinya sebelum jatuh ke tanah, mati. Perbuatan itu dilakukan, bergegas untuk mengambil tubuh rubah tak bernyawa itu. Geralt sangat gembira saat dia berkata, hahaha. Anda benar-benar banyak membantu saya hari ini, Julian. Darahmu adalah umpan yang sempurna untuk rubah suci. Bahkan anak anjing itu menggonggong sambil mengibaskan ekornya dengan gembira. Jangan khawatir, aku tidak melupakanmu. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihku, aku akan membawamu keluar dari hutan bersamaku setelah aku meminum darahnya. Setelah itu, kamu bisa makan apa saja sesuka hatimu. Tambah Geralt sambil tersenyum. Setelah itu, dia memeluk anak anjing itu dan mengaduknya ke gua terdekat dengan mayat rubah suci di tangannya yang lain. Sekarang setelah dia mendapatkan rubah, dia perlu meminum darah sucinya dengan cepat. Bagaimanapun, menurut kitab binatang, darah suci hanya akan tetap suci untuk waktu yang singkat setelah rubah meninggal. Jika dia terus berlarut-larut terlalu lama, harta suci akan tidak ada lagi, mengakibatkan semua usahanya sia-sia. Saat dia mempersiapkan dirinya untuk meminum darah itu, Geralt mengingat sifat-sifat darah suci berdasarkan apa yang kakeknya pernah katakan padanya. Dari apa yang dia ingat, darah itu sendiri suci karena perlahan-lahan mengumpulkan kesucian dari langit dan bumi, sehingga mengisi darah dengan energi yang sangat besar. Darah tidak hanya akan membantu memelihara dan melengkapi hati dan temperamen seseorang,
tetapi juga akan sangat meningkatkan kekuatan batin peminumnya. Namun, untuk memanfaatkan darah sepenuhnya, Geralt harus menggunakan metode pernapasan khusus yang sesuai dengan seberapa banyak dia telah berlatih dan sejauh mana kemampuannya saat ini. Akan membutuhkan waktu sekitar 3 hari untuk menyelesaikan fusi. Baiklah anak anjing, dengarkan di sini. Saya akan memblokir pintu masuk gua selama 3 hari ke depan. Selama periode itu, saya akan tidur nyenyak. Tugas Anda adalah memastikan tidak ada serangga atau binatang kecil yang mendekati saya selama saya tidur. Apakah kamu mengerti? Kata Geralt sambil menepuk lembut kepala anak anjing itu. Menggonggong setuju. Anak anjing itu kemudian menjulurkan lidahnya saat dengan senang hati mengikuti Geralt ke dalam gua. Sementara itu, sekelompok orang lain yang terdiri dari lebih dari 100 orang tampaknya mencari-cari seseorang di dalam hutan Everdare yang lebat. Semuanya dilengkapi dengan senjata. Dan di antara mereka, seorang pemuda berusia 20-an terlihat berjalan dengan kelompoknya. Tangannya di belakang punggungnya saat beberapa pria tua berjalan di sisinya. Apakah dia belum ditemukan? Tanya pemuda itu dengan cemberut. Kami masih belum memiliki petunjuk tentang dia. Jawab bawahannya. Bawa Lovewell. Perintah pemuda itu saat kerutan di dahinya semakin dalam. Mendengar itu, bawahan pria itu membawa Xander dan Caleb yang terluka parah ke hadapannya. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu tidak berbohong ketika kamu mengatakan dia akan datang ke hutan Everdare? Tanya pemuda itu. Mengapa saya bahkan berbohong kepada Anda tentang hal seperti itu, Tuan Moldel? Dia benar-benar mengatakan bahwa dia sedang menuju ke tempat ini. Juga, saya harap Anda menyadari bahwa bukan keluarga Lovewell yang membunuh 8 anggota keluarga Moldel. Harap diingat itu, jawab Xander. Ekspresi ketakutan di wajahnya. Pemuda yang mengajukan pertanyaan itu bernama Yuvan Moldel. Dan dia adalah putra kedua dari kepala keluarga Moldel. Xander sendiri sudah mendengar cerita tentang dia sejak lama. Kisah-kisah tentang betapa dingin dan kejamnya metode pria itu. Menjadi seorang pengusaha, Xander tahu bahwa dia tidak mampu untuk menyinggung lebih lanjut baik Geralt atau Moldels. Namun, ketika keluarga Moldel mengirim orang untuk menyelidiki begitu mereka mengetahui kematian 8 anggota keluarga Moldel di dalam Lovewell Manor, dia tidak punya pilihan lain selain memberitahu mereka dengan jujur di mana Geralt berada. Itulah alasan mengapa Yuvan dan bawahannya saat ini melakukan pencarian mereka untuk Geralt di sini. The Moldels selalu sangat membenci Geralt, dan sudah lebih dari setahun sejak Moldels secara aktif melawan Crewfots. Karena itu, saya benar-benar berharap Anda tidak berbohong kepada saya demi Anda. Lagi pula, akan lebih baik bagimu untuk tidak terlibat dalam pertempuran kita. Jawab Yuvan santai. Tetapi tentu saja. Tentu saja. Jawab Xander buru-buru. Tuan muda kedua, kami mungkin telah menemukan jejaknya. Lapor salah satu bawahan Yuvan pada saat itu saat dia berjalan untuk menghadapi pria itu. Singkat cerita, mereka telah menemukan beberapa mayat tergeletak di tanah yang berpakaian seperti penduduk desa dari kaki gunung. Terlebih lagi, mayat mereka masih cukup segar dan ada beberapa tanda perkelahian di tempat kejadian. Mereka juga dapat menemukan jejak samar tanaman hijau yang terinjak-injak yang mengarah lebih dalam ke hutan. Tiba-tiba, anjing pencari yang dibawa oleh Moldels tiba-tiba mulai menggonggong sambil menghadap ke arah tertentu. Ada orang-orang di sekitarnya. Jika anjing menggonggong, maka dia tidak boleh terlalu jauh. Gandakan upaya pencarian Anda, perintah Yuvan. Mendengar itu, bawahannya langsung menurut. Tetap saja, saya ingat pergi ke rumah keluarga Crawford sekitar setahun yang lalu. Saat itu, Geralt masih tinggal di sana. Dan sejauh yang saya ingat, dia hanyalah anak muda yang rapuh saat itu. Itu benar-benar membuat orang bertanya-tanya apa yang telah dialami bocah itu selama tahun ketidakhadirannya. Bagaimanapun, dia berhasil membunuh Yaster dan 7 Moldel lainnya. Sekelompok orang yang bisa dianggap sebagai tuan di keluarga kami. Bagaimana dia bisa tumbuh begitu kuat untuk bisa mengalahkan mereka dengan mudah? Sungguh luar biasa, kata seorang lelaki tua yang berjalan di belakang Yuvan sambil mengerutkan kening. Jadi bagaimana jika dia berhasil mengakhiri hidup Yaster? Lagi pula, dia belum menghadapi ahli sejati dari keluarga kami. Jawab Yuvan, senyum masam di wajahnya. Beberapa saat kemudian ketika dari dalam lembah yang terbentang di depan, seseorang berteriak,
Kami telah menemukannya. Setelah mendengar itu, Yufan mempercepat langkahnya saat mereka semua tiba di pintu masuk gua. Di sampingnya, ada batu besar yang pasti digunakan untuk menghalangi siapapun masuk. Meskipun salah satu anak buah Yufan mati-matian memegangi lehernya yang berdarah saat dia berbaring di tanah, perhatian penuh Yufan tertuju pada pria pucat dan tampak tak bernyawa yang terbaring tak bergerak di dalam gua. Akhirnya aku menemukanmu. Geral, kata Yufan sambil mengerutkan alisnya sebelum berbalik untuk melihat bawahannya yang terluka. Apa yang salah dengan dia? Dia diserang oleh anjing ganas di sana. Tuan muda kedua. Melihat anjing itu berfungsi sebagai pelindung Geral, aku akan segera membunuhnya. Jelas Yufan. Dengan itu, bawahan mulai mendekati anak anjing dengan tali di tangan. Setelah berhasil mengelas anak anjing itu, ia segera menggeram sebelum menggonggong dengan liar. Semua bulu di tubuhnya berdiri tegak seolah-olah siap untuk melancarkan serangan. Mendengar gonggongan menakutkan, beberapa bawahan tidak bisa membantu tetapi mundur darinya. Anak anjing itu sangat mengintimidasi sehingga beberapa pria bahkan akhirnya mengacak-acak celana mereka. Menarik. Jangan dibunuh dulu. Bawa kembali ke Moldel Manor bersama dengan Geral. Perintah Yufan ketika dia melihat reaksi bawahannya terhadap anak anjing itu. Mematuhi perintahnya. Beberapa bawahan kemudian mulai memindahkan Geral keluar dari gua. Setelah membawanya keluar, seorang lelaki tua yang berdiri di samping Yufan memeriksa denyut nadi Geral dan menyadari bahwa denyutnya sangat lemah. Dia berkata, bukankah semua orang mengatakan bahwa pemuda ini sangat kuat dan mampu? Dia tampak setengah mati bagiku. Meskipun itu jujur hal yang baik. Kalau tidak, dia pasti akan mencoba melarikan diri lagi. Komentarnya tentang situasi Geral jelas bukan sesuatu yang penting. Orang tua itu hanya menyatakannya tanpa terlalu memikirkannya. Namun, setelah mendengar itu, Yufan berbalik untuk menatapnya dengan dingin sebelum menjawab. Melarikan diri. Dia sudah ada di tanganku sekarang. Bahkan jika dia bangun, apakah Anda benar-benar berpikir dia akan dapat melarikan diri di bawah pengawasan saya? Tidak sama sekali. Tuan muda kedua, kata orang tua itu buru-buru. Mengetahui bahwa dia baru saja menghindari peluru. Lelaki tua itu kemudian menurunkan pandangannya untuk melihat Geral lagi. Meskipun itu hanya berlangsung sepersekian detik, lelaki tua itu terkejut ketika dia melihat kilatan merah tiba-tiba di wajah pucat Geral saat para bawahan mulai membawanya pergi. Apakah itu imajinasiku? Pikir lelaki tua itu pada dirinya sendiri. Merasa sedikit curiga. Sementara dia ingin memperingatkan Yufan tentang hal itu. Lelaki tua itu tahu betapa sombongnya dia. Terlebih lagi, Yufan sudah memberinya tatapan marah ketidakpuasan sebelumnya. Jika dia mengatakan hal lain, kemarahan Yufan pasti akan tumbuh. Aku pasti salah lihat. Bagaimanapun, keluarga Moldel akhirnya dapat menangkap Geral setelah 1 tahun penuh mencarinya. Dengan kata lain, mereka sekarang memiliki alat tawar-menawar terbaik untuk digunakan melawan Crewfots of North Bay. Dengan mengingat hal itu, wajar jika semua Moldels di Provinsi Logan merasa sangat bersemangat. Anak itu benar-benar tahu cara bersembunyi. Kami harus menghabiskan begitu banyak sumber keuangan dan menggunakan koneksi tanpa akhir. Tetapi semuanya terbayar. Kami akhirnya menangkapnya hari ini. Hahaha, Moldels of Logan akhirnya akan bisa menguasai wilayah itu sekarang. Karena Geral adalah satu-satunya pewaris keluarga Crawford dan dia juga putra Dylan yang paling dicintai. Tidak akan lama sebelum kita akhirnya mendapatkan aset keluarga Crawford. Ketika anggota keluarga Moldel terus mendiskusikan masalah ini, seorang pengawal tamu yang sebagian besar bekerja untuk keluarga Long kebetulan mendengar semua yang mereka katakan. Setelah mendengar apa yang mereka katakan sebentar, dia dengan cepat berlari menuju sebuah ruangan sebelum membuka pintu dan berkata, Nona, saya membawa berita penting. Nona yang dimaksud, tidak lain adalah Safia yang dengan hati-hati merias wajah pada saat pengawalnya masuk. Karena sesuatu yang besar telah terjadi antara keluarga Lovewell dan Moldel. Keluarga Long secara alami harus membatalkan rencana negosiasi mereka dengan Xander. Karena itu, Safia harus meninggalkan kediaman Xander yang menjelaskan mengapa dia sementara tinggal di rumah keluarga model untuk saat ini. Apa beritanya? Tanya Safia, sambil menelan ludah. Pengawal itu kemudian menjawab, ini tentang Geral dari keluarga Crawford.
Saya mendengar bahwa Moldes akhirnya dapat menemukan dan menangkapnya hari ini setelah mencoba menemukannya selama lebih dari setahun. Saat dia mendengar itu, kotak bedak di tangan Safia jatuh ke tanah dengan dentang keras saat wanita yang gemetaran itu berbalik untuk melihat penjaganya. Apa yang kamu katakan? Geral. Jadi, Geral yang aktif di keluarga Lovewell beberapa hari terakhir ini benar-benar Geral dari keluarga Crawford. Safia tergagap saat dia tiba-tiba berdiri. Benar-benar terpana oleh wahyu. Tidak diragukan lagi. Nona, semua model lainnya sedang mendiskusikan masalah ini. Terlebih lagi, saya mendengar mereka menemukan Geral dalam keadaan yang mengerikan. Mereka menggambarkannya sebagai setengah mati. Jawab pengawal itu. Mendengar itu, Safia mendapati dirinya mengepalkan tangannya erat-erat. Dia menghadapi campuran emosi yang rumit sekarang. Apakah dia membenci Geral? Dia melakukannya. Dia sangat membencinya. Lagi pula, jika Geral hanya bersedia tinggal bersamanya, maka dia tidak perlu pergi ke Longs sejak awal. Terlebih lagi, dia telah mencampakkannya begitu dia mengetahui bahwa dia kaya. Tidak peduli apa yang terjadi, Safia tidak pernah bisa menyangkal bahwa dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Geral. Meski begitu, Safia hanya bisa merasa tertekan setelah mendengar bahwa Geral telah ditangkap dan kemungkinan besar sudah sekarat. Selain itu, tidak peduli apa yang terjadi di antara mereka, dia tidak dapat menyangkal bahwa dia dulu pernah mencintainya tanpa syarat. Pikiran yang sama persis telah terlintas di benaknya ketika dia membiarkan Geral melarikan diri saat itu. Berjalan mondar-mandir dalam frustrasinya, Safia kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan? Jika aku tidak melakukan sesuatu maka Moldes pasti akan membunuhnya. Bahkan jika tidak, saya pribadi merasa bahwa dia tidak akan bertahan lebih lama lagi. Dari apa yang saya dengar, dia sudah hampir kehabisan nafas ketika mereka menemukannya. Bagaimanapun, dia saat ini telah dilemparkan ke ruang bawah tanah Moldel Manor. Jawab pengawal itu. Mendengar itu, kecemasan Safia semakin menjadi. Beberapa saat kemudian dia memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Ketika dia membukanya lagi, ada tatapan tegas di matanya. Saya sudah mengatakan pada diri sendiri bahwa saya tidak akan ada hubungannya dengan dia setelah saya melepaskannya saat itu. Apakah dia hidup atau mati? Itu tidak lagi ada hubungannya denganku. Kata Safia sambil duduk lagi. Hahaha, dia tidak percaya bahwa dia hampir melupakan alasan dia bekerja keras selama beberapa tahun ini. Bukankah itu semua karena dia bisa menjalani kehidupan yang lebih baik darinya? Karena alasan itu, bukankah bagus dia sekarat sekarang? Jika Anda benar-benar ingin bertemu dengannya untuk terakhir kalinya, saya mungkin punya solusi untuk Anda, Nona. Apa rencanamu? Jawab Safia segera setelah mendengar itu. Namun, dia dengan cepat menyadari kesalahannya dan berkata, siapa sih yang ingin bertemu dengannya? Sebenarnya, tunggu, aku sangat ingin melihat keadaan menyedihkan yang dia alami saat ini sebelum dia mati. Hahaha, saya melihat, bagaimanapun, kunci penjara bawah tanah selalu ada di tangan kepala pelayan keluarga Moldel. Karena saya mengenal kesempatan kepala pelayan, ada kemungkinan dia bisa membantu kita. Jawab pengawal itu. Tolong bantu aku menghubunginya kalau begitu. Kata Safia. Beberapa saat kemudian, keduanya berdiri di depan putra kepala pelayan yang disebutkan oleh penjaga Safia. Anak itu sendiri memiliki punggung yang bengkok dan dia segera mulai menggelengkan kepalanya dengan cepat setelah mendengar permintaan Safia. Sekarang tunggu. Ingatlah bahwa Geral saat ini adalah orang yang paling dicari oleh keluarga Moldel. Bahkan ayahku tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengannya saat ini. Terlebih lagi, keamanan di dalam Dungeon sangat ketat sampai-sampai beberapa Moldel sendiri tidak bisa mengunjunginya. Bayangkan apa yang akan dieja untuk waktu yang lama. Pasti ada cara bagimu untuk membuatku masuk. Nyatakan kondisimu. Jawab Safia sambil menatap tepat di matanya. Mendengar itu, putra kepala pelayan itu sejenak menatap Safia sebelum ekspresi sedih terbentuk di wajahnya. Melihat itu, Safia mau tidak mau mundur beberapa langkah. Dengan segala hormat, Nona Yorke, saya pernah mendengar bahwa suami Anda agak lamban, kan? Kamu pasti kesepian kalau begitu.
kata putra kepala pelayan sambil perlahan berjalan ke depan dan dengan lembut memegang pergelangan tangan Safia. Sejujurnya, sejak aku bertemu denganmu, aku terpesona oleh kecantikanmu. Sejak saat itu, aku bersumpah pada diriku sendiri bahwa jika aku mendapat kesempatan untuk berhubungan intim denganmu, aku akan lebih dari rela mati demi dirimu. Tambah putra kepala pelayan, tolong tahan dirimu, Tuan Kuilan. Jika Anda benar-benar menyukai saya, mohon bermurah hati dengan saya dan izinkan saya bertemu Geral. Jika Anda melakukannya, maka saya akan sangat berterima kasih kepada Anda, jawab Safia sambil menarik tangannya kembali. Sambil mengerutkan kening, dia kemudian menjawab, kamu sepertinya agak enggan meninggalkan Geral itu. Apa hubunganmu dengannya? Mengapa Anda begitu bersikeras untuk bertemu dengannya? Aku tidak akan berbohong bahwa Geral dulu adalah pacarku di universitas, Tuan Kuilan. Singkatnya, saya ingin bertemu dengannya untuk membalas dendam saya untuk terakhir kalinya. Lagi pula, aku tidak akan pernah bisa melakukan hal seperti itu lagi setelah dia mati. Kata Safia sebagai tanda kebencian sesaat tercermin di mata Safia. Hahaha, begitu. Jadi, Anda memiliki masa lalu seperti itu dengan Geral. Baiklah, Nona Yorke, saya bersedia mempertaruhkan hidup saya untuk menyelesaikan permintaan Anda. Namun, saya berharap Anda pada akhirnya akan membalas budi daya setelah masalah selesai, kan? Kata Kuilan agak jahat ketika Safia berbalik untuk pergi begitu dia mendengar bahwa dia setuju untuk melakukannya. Bahkan tidak melihat ke belakang. Dia kemudian menjawab, beberapa hari ke depan akan sangat merepotkan bagi saya. Saya akan berterima kasih suatu saat nanti, Tuan Kuilan. Itu benar-benar bisa dimengerti. Lagi pula, hari-hari yang tidak menyenangkan akan selalu ada untuk anak perempuan. Jawab Kuilan dengan senyum masam setelah mendengar bahwa dia akhirnya akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Bagaimanapun, aku akan mengambil kunci dari ayahku malam ini. Namun, perhatikan bahwa Anda hanya memiliki waktu 5 menit dengannya. Kalau tidak, aku akan benar-benar mati. Tambah Kuilan, 5 menit saja yang saya butuhkan. Terima kasih, Tuan Kuilan. Ngomong-ngomong, Nona Yorke, meskipun Kuilan awalnya berencana untuk mengambil keuntungan dari Safia, hukumannya berakhir karena Safia sudah pergi dengan tergesa-gesa pada saat itu. Sambil tersenyum dingin pada dirinya sendiri, Kuilan kemudian berpikir, Nona muda, aku sudah lama tertarik padamu. Tahu, memikirkan bahwa aku akhirnya bisa mendapatkanmu dalam beberapa hari. Hahaha. Tak lama kemudian, malam tiba dan Safia memasuki ruang bawah tanah pakaian olahraga dan topi. Ingat, 5 menit, aku akan berjaga-jaga di pintu. Bisik Kuilan saat Safia menyelinap lebih dalam ke ruang bawah tanah. Akhirnya, dia melihat tubuh Geral yang tergeletak di lantai penjara bawah tanah. Geral, kata Safia. Tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggilnya. Sudah setahun penuh sejak terakhir kali dia bertemu dengannya. Untuk berpikir bahwa mereka akan bertemu lagi dalam keadaan seperti itu. Melihat keadaan mengerikan yang dia alami. Semua kebencian yang Safia miliki di hatinya luluh begitu saja saat dia menambahkan. Geral, bangun. Apakah kamu benar-benar akan segera mati? Tidak mendapat jawaban. Dia kemudian berlari ke arahnya. Dengan lembut mengguncang tubuhnya yang lemah. Tidak peduli berapa banyak dia gemetar. Bagaimanapun, wajah pucatnya tetap tidak responsif. Melihatnya dalam keadaan seperti itu membuat Safia merasa sangat tidak nyaman. Bagaimanapun, perasaannya terhadapnya masih sangat kabur. Namun, dia tahu pasti bahwa meskipun dia membencinya, dia masih lebih mencintainya. Tolong bangun sekarang. Tangis gadis yang tertekan itu saat dia perlahan merosot ke lantai untuk duduk di samping Geral. Orang ini pernah memberinya hal terindah di dunia. Dia telah memberinya cinta tanpa pamrih. Cinta yang berarti dia tidak keberatan kehilangan segalanya hanya untuknya. Dan Safia sangat menyadarinya selama ini. Geral, aku tahu kau membenciku. Lagi pula, aku, dari semua orang, akhirnya menindasmu seperti yang lain saat itu. Aku tidak bisa menahannya saat itu. Aku tidak ingin terus hidup kehidupan di mana saya harus terus-menerus dihina dan diremehkan. Anda tahu, bahkan sebagai seorang anak, ketakutan terbesar saya selalu orang lain memandang rendah saya.
Aku hanya ingin orang lain iri dan memujaku. Tapi semua itu tidak penting lagi karena terlepas dari seberapa banyak ketenaran yang aku peroleh. Aku menyadari bahwa kamu akan selalu menjadi satu-satunya di hatiku. Geralt, jadi tolong. Tolong jangan mati. Geralt, kata Safia sambil meletakkan kepalanya di dada Geralt sambil terisak-isak. Pada saat itu, Geralt yang tidak sadar tiba-tiba mulai mengerutkan wajahnya menjadi sedikit cemberut. Beberapa detik kemudian, tubuh Geralt tiba-tiba mulai memancarkan cahaya merah. Mengangkat kepalanya karena terkejut, Safia menyaksikan dengan kaget ketika gelombang energi yang membakar tiba-tiba keluar dari tubuh Geralt. Karena tangannya masih berada di dadanya saat itu terjadi, Safia dengan cepat menariknya kembali kesakitan. Rasanya seolah-olah dia baru saja menyentuh setrika panas. Sambil berteriak kaget dan kesakitan, dia segera bangkit dan mundur beberapa langkah saat dia menatap Geralt dengan mata terbelalak. Apa itu? Mengapa tubuhnya begitu panas? Ketika Safia mencoba merasionalisasi apa yang baru saja terjadi, cahaya merah itu dengan cepat memudar dan wajah Geralt menjadi pucat lagi. Masih sangat bingung dengan apa yang baru saja terjadi, Quillan berjalan ke arahnya tiba-tiba sebelum berkata, "Waktunya habis, Miss Yorke. Jika orang berikutnya dalam shift tiba, maka akan semakin sulit bagi Anda untuk pergi. Sudah saatnya kamu pergi." Tidak memperhatikan senyum sedih Quillan saat dia terus menatap Geralt dengan cemas. Dia hanya mengangguk sebelum menjawab, "Mengerti." Orang itu sudah pergi. Miss Yorke. Tidak ada lagi yang bisa Anda lakukan untuknya. Juga, saya harap Anda ingat janji Anda dengan saya. Setelah bisnis Anda selesai dalam beberapa hari ke depan, Anda harus memberi saya apa yang pantas saya dapatkan. Memahami, kata Quillan, saat dia mencoba memanfaatkannya lagi. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu, Tuan Quillan. Jawab Safia sambil dengan cepat menghindari serangannya dan meninggalkan area itu. Sambil menggaruk dagunya, Quillan merasa bahwa semakin dia memandang Safia, semakin dia ingin meraihnya. Kau pasti akan menjadi milikku. Gumam Quillan pada dirinya sendiri saat dia gagal menyadari kerutan Geralt yang perlahan meningkat. Maju cepat ke pagi hari 3 hari kemudian. Keluarga Moldel tampaknya sangat sibuk. Puluhan tahun yang lalu, Kord diam-diam membangun kekuatannya sendiri di Provinsi Logan, tanpa sepengetahuan keluarga utama Moldel. Dia melakukannya karena keserakahannya akan kekayaan dan kemakmuran duniawi. Perlahan tapi pasti, keluarga Moldel terus berkembang dan mencaplok hingga menjadi keluarga terbesar di Weston hingga saat ini. Sementara semua tampak berjalan dengan baik, tujuan utama mereka selalu untuk mengambil alih keluarga Crawford di North Bay. Begitu mereka memperoleh keluarga Crawford, maka Moldels pasti akan memiliki kekuatan yang hampir tak terbatas. Sekarang setelah mereka akhirnya mendapatkan Geralt, mereka dapat menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk mencapai impian mereka. Itu jelas menjelaskan mengapa keluarga Moldel sangat bersemangat sekarang. Sehubungan dengan rencana mereka, mereka juga disibukkan dengan persiapan untuk merelokasi keluarga mereka kembali ke selatan. Saat itu hampir tengah hari ketika semua orang akhirnya bersantai sebentar untuk makan siang keluarga. Kepala keluarga akan tiba di Provinsi Logan sekitar besok malam. Aku bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadiahi kita. Hahaha, bagaimana lagi dia bisa menghadiahi kita? Ingat, kepala pernah menyebutkan bahwa Geralt dapat dengan mudah ditukar dengan setidaknya setengah dari aset keluarga Crawford. Begitu dia mencapai itu, dia dapat dengan mudah menyerahkan kita salah satu dari banyak wilayah yang akan segera dia kendalikan sepenuhnya. Hahaha, hanya satu wilayah. Saya khawatir Anda benar-benar meremehkan kekuatan Crawford yang sebenarnya. Tahukah Anda bahwa industri keluarga Crawford tersebar di seluruh dunia? Sebuah wilayah bagi mereka bisa sangat setara dengan memiliki kekuasaan atas seluruh negara. Betapa mengesankan. Keluarga Moldel sekarang mendiskusikan masalah ini di antara mereka sendiri dengan agak bersemangat. Tuan muda kedua, saya tidak tahu apa yang salah dengan anjing Anda hari ini. Mereka hanya menolak untuk makan. Seolah itu tidak cukup aneh. Mereka terus menggigit rantai mereka dengan ekspresi panik di wajah mereka. Mungkinkah mereka menemukan sesuatu ketika kita membawa mereka ke pegunungan 3 hari yang lalu? Kata seorang pengurus rumah tangga kepada Yuvan saat yang lain masih menikmati makan siang mereka.
Menemukan sesuatu. Tidak ada yang datang ke pikiran. Mereka mungkin sakit. Jadi panggil dokter hewan untuk memeriksanya. Ejek Yufan. Namun, saat kalimatnya berakhir, seorang pelayan datang tersandung sebelum berkata, Tuan muda kedua. Kabar buruk. 2 anjing Anda baru saja mati. Aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Suatu saat mereka tiba-tiba mulai bertingkah gila dan selanjutnya, keduanya sudah berbusa di mulut mereka. Karena pelayan itu sangat menyadari betapa tuan muda kedua sangat suka memelihara anjing. Dia segera memberitahu Yufan tentang penemuan itu untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Apa? Bawa aku ke mereka, jawab Yufan cemas ketika semua anggota keluarga Moldel lainnya mengikutinya ke belakang. Halaman belakang itu sendiri adalah rumah bagi hampir 100 anjing peliharaan. Tidak seperti bagaimana mereka biasanya berperilaku. Bagaimanapun, mereka semua tampaknya benar-benar gila hari ini. Banyak dari mereka bahkan berjuang dan menggerogoti kandang besi mereka. Selama waktu singkat Yufan ada di sana, dia menyaksikan kematian 3 anjing lainnya dengan cemas. Segera hubungi dokter hewan dan minta mereka melihat apa yang salah dengan anjing-anjing ini. Perintah Yufan karena banyak dari Moldels lainnya mulai panik. Apa penyebab semua ini? Seolah-olah anjing-anjing itu merasakan semacam bencana yang akan segera terjadi. Karena tidak ada anjing yang bisa ditenangkan. Dokter hewan bahkan tidak dapat mendiagnosis mereka dengan benar karena tidak mungkin memeriksa salah satu dari mereka tanpa terluka parah terlebih dahulu. Pada saat malam tiba, lebih dari setengah anjing di sana hampir tidak hidup. Sekitar waktu itu, seorang kenalan Kuilan melihatnya bergerak dengan agak sembunyi-sembunyi. Mengangkat alis, dia kemudian memanggil, Hei, pernahkah kamu mendengar anjing-anjing menjadi gila? Tempat terakhir yang kebanyakan mereka kunjungi adalah hutan Everdare jadi pasti ada hubungannya dengan tempat itu. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menebak apa yang bisa memicu reaksi seperti itu di antara mereka. Meskipun dia jelas-jelas berbicara dengan Kuilan, Kuilan sendiri mengabaikannya. Mencibir sambil terus berjalan menyusuri lorong tempat kamar-kamar itu berada, berjalan ke arahnya. Kenalannya kemudian menepuk pundaknya sebelum menambahkan, Hei, aku sedang berbicara denganmu, Kuilan. Sedikit tersentak. Terlihat jelas bahwa pikiran Kuilan begitu sibuk sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa dia adalah orang yang diajak bicara oleh temannya. Lagi pula mereka hanya anjing. Apa masalahnya bahkan jika mereka mati? Omong-omong, kemana tujuanmu, Louis? Jawab Kuilan dengan cepat. Kemana lagi saya bisa pergi? Aku menuju ke ruang bawah tanah untuk melihat apakah orang geral itu sudah mati. Jika dia masih hidup, aku telah diperintahkan untuk memberi makan bubur secara paksa. Padanya, bubur itu sendiri telah dicampur dengan scatter pills. Jadi, meskipun dia secara ajaib tetap hidup, dia pasti akan tetap menjadi gila. Jelas Louis, saya melihat. Nah, kalau begitu cepatlah dan selesaikan pekerjaanmu. Jika tidak ada yang lain, saya akan berbicara dengan Anda nanti. Namun, hampir gelap, dan selain itu, kemana tujuanmu? Gumam Louis pada dirinya sendiri sambil menggaruk bagian belakang kepalanya sambil menatap Kuilan yang langsung kabur begitu kalimatnya berakhir. Setelah memastikan bahwa Louis sudah tidak ada lagi, Kuilan menggosokkan kedua tangannya sambil mengetuk pintu Safia. Siapa di sana? Tanya Safia sambil membuka pintu. Saat dia melihat ekspresi sedih di wajah Kuilan, sedikit rasa jijik terpancar di mata Safia untuk sesaat. Ah, ini kamu, Tuan Kuilan. Apa yang membawamu kemari? Tanya Safia agak santai. Kuilan sendiri tidak bisa diam sama sekali. Lagi pula, Safia saat ini mengenakan gaun pendek yang pas dan rambutnya dibiarkan tergerai. Sambil menelan ludah sambil terus menatap wanita memikat yang berdiri di depannya, Kuilan kemudian menjawab, karena aku sudah melakukan apa yang kamu inginkan. Aku di sini untuk bertanya kapan kamu akan memenuhi setengah dari janjimu. Mendengar itu, Safia sedikit mengernyit meskipun dia dengan cepat menyembunyikan rasa jijiknya di balik fasad. Mengenai itu, Tuan Kuilan, memang benar bahwa saya telah setuju untuk membalas kebaikan Anda. Dan saya pasti akan melakukannya. Namun, bukankah lebih baik membiarkan diskusi itu menunggu sampai pagi? Lagi pula, hari sudah mulai gelap dan Pak Yufan masih sangat cemas karena anjing-anjingnya. Anda harus pergi untuk menghiburnya.
kata Safia, sambil segera mencoba menutup pintu di belakangnya. Namun, Kuilan menahan pintu dengan tertawa kecil sebelum menjawab. Nah, sekarang, aku sudah tahu kamu akan mengatakan itu. Aku sangat sadar bahwa kamu tidak tertarik padaku. Sial, kamu mungkin meremehkanku. Namun, itu tidak mengubah fakta bahwa saya telah menyukai dan mengagumi Anda untuk waktu yang lama. Aku bahkan mempertaruhkan nyawaku hanya untuk mengizinkanmu bertemu dengan Geralt. Tahu. Jadi, apapun yang Anda katakan, saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Nona Yorke. Rasa jijiknya sekarang terlihat di wajahnya. Safia memelototinya saat dia menjawab. Tolong lebih hormat, Tuan Kuilan. Saya harap Anda ingat bahwa saya di sini sebagai perwakilan dari keluarga Panjang. Bukan hanya itu, tapi aku juga tamu keluarga Moldel. Tamu, Nona Yorke. Keluarga Long tidak lebih dari pion bagi keluarga Moldel. Jadi seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu akan menjadi milikku hari ini. Ejek Kuilan sambil segera bergegas menuju Safia. Apa yang kamu lakukan? Tolong sebelum Safia bisa berteriak lebih jauh. Kuilan menutup mulutnya dengan handuk putih. Meskipun dia menggeliat keras untuk melepaskan diri dari genggamannya, Safia perlahan merasakan pandangannya kabur. Segera, dia tidak lagi berjuang. Pada saat yang sama, telinga Geralt tiba-tiba berkedut dalam tidur nyenyaknya. Masih di dalam Dungeon, dia perlahan membuka matanya. Saat dia melakukannya, matanya sebentar berkilau hijau neon sebelum kembali normal beberapa detik kemudian. Itu mengejutkan Geralt. Untuk sedikitnya, mengetahui bahwa dia sekarang dapat melihat bahkan detail terkecil di dalam sel penjara bawah tanah. Meskipun faktanya hampir gelap gulita di sana. Kemampuan pendengarannya yang sangat meningkat juga merupakan kejutan yang menyenangkan. Selama dia mau, dia sekarang tampaknya bisa mendengar sesuatu dengan jelas. Bahkan jika itu jauh. Duduk. Geralt perlahan bangkit sebelum melompat di tempat untuk membuat ototnya bergerak. Setelah melihat kulitnya, dia menyadari bahwa ada beberapa jejak noda hitam yang keluar darinya. Dari apa yang bisa dia tebak, itu adalah kotoran yang telah dibersihkan dari tubuhnya. Kurasa mereka tidak menyebutnya darah suci tanpa alasan. Tidak hanya menstabilkan hati dan temperamenku, tapi sekarang aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Geralt berpikir dalam hati, sangat gembira. Bahkan tidak berlebihan pada titik ini untuk berasumsi bahwa kekuatan batinnya sekarang telah berlipat ganda dari 3 hari yang lalu. Dan di sini aku berencana untuk mengunjungi keluarga Moldel dan berurusan dengan mereka sekali dan untuk selamanya setelah meminum darah suci. Memikirkan bahwa mereka benar-benar menyelamatkanku dari masalah dengan membawaku langsung ke rumah mereka. Geralt berpikir dalam hati sambil mencibir. Oh benar, dia masih harus menyelamatkan Safia. Meskipun Geralt sebagian besar tidak bergerak dalam 3 hari terakhir, pikirannya jauh dari pingsan. Faktanya, dia sangat menyadari semua yang terjadi di sekitarnya selama periode waktu itu. Itulah alasan mengapa dia mendengar teriakan minta tolong Safia sebelumnya. Memikirkan Safia, dia mengingat semua yang dia katakan padanya malam itu. Geralt tahu dia hanya akan membohongi dirinya sendiri jika dia mengklaim bahwa kata-katanya tidak menyentuhnya sama sekali. Menambahkan fakta bahwa dia telah mempertaruhkan nyawanya hanya untuk mengunjunginya di ruang bawah tanah dengan tindakannya setahun yang lalu yang akhirnya menyelamatkan hidupnya. Geralt sangat menyadari betapa sulitnya sekarang baginya untuk hampir membayar kebaikannya. Merajut alisnya sedikit. Dia tahu pikiran itu bisa menunggu. Untuk saat ini, dia harus menyelamatkan Safia dulu. Menatap sebentar ke gerbang besi di depannya. Geralt meletakkan tangan di gerbang dan menariknya. Suara runtuh yang keras mengikuti saat dinding di sekitarnya yang menopang gerbang runtuh bersamanya. Tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatannya yang tidak manusiawi. Geralt berjalan keluar tepat pada waktunya untuk menangkap seseorang yang berlari ke ruang bawah tanah. Saat mata mereka bertemu, orang itu langsung tergagap. Geralt, kamu sudah bangun. Pria yang memegang semangkuk bubur itu secara alami tidak lain adalah Louis. Pria, masuk ke sini. Teriak Louis saat dia segera berusaha lari keluar dari Dungeon untuk mendapatkan bantuan. Louis adalah salah satu orang yang melihat pembantaian yang ditinggalkan Geralt di kediaman Lovewell. Justru karena itu, dia sekarang memiliki ketakutan bawaan padanya.
Ditambah fakta bahwa dia sangat menyadari betapa lemahnya dia. Tidak mungkin dia akan tinggal di dalam kehadiran Geralt lebih lama dari yang dia butuhkan. Namun, sebelum dia bahkan bisa jauh dari tempat dia pernah berdiri, suara menjijikkan dari daging yang terkoyak bisa terdengar. Louis butuh sedetik untuk menyadari apa yang baru saja terjadi. Untungnya, dia sudah mati pada saat tubuhnya terbelah dua. Menaiki tangga, Geralt dengan santai berjalan melewati mayat itu saat dia perlahan keluar dari penjara bawah tanah. Telinganya bergejolak ketika dia mencoba untuk menunjukkan dengan tepat ke arah mana Safia berada. Dari apa yang bisa dia dengar, beberapa anggota keluarga Moldel saat ini berada di halaman belakang. Ada juga beberapa orang di area kamar tamu. Berjalan bersama sambil terus berusaha menemukan Safia. Dia dengan cepat dan efisien menangani siapapun yang menabraknya. Ketika dia akhirnya menemukannya tidak lama kemudian, dia berdiri di dekat pintunya sebelum menendangnya terbuka. Geralt langsung disambut dengan pemandangan kuilan merobek pakaian Safia. Terkejut mendengar pintu dibuka, kuilan segera menoleh untuk melihat pengunjung yang tertutup lumpur yang tampak seperti baru saja merangkak keluar dari bumi. Siapa kamu?" tanya kuilan. Jelas-jelas bingung bagaimana cara mencatat situasinya. Meskipun Safia saat ini masih sangat lemah, dia dapat dengan mudah mengetahui siapa orang di pintu itu. Geralt, cepat, tolong cepat dan selamatkan aku," teriak Safia, tertegun. Kuilan kemudian berkata, "Geralt, dia kabur." Ketakutan yang tak terkatakan. Kuilan kemudian berlari ke sudut ruangan. Matanya bergantian antara Geralt dan pintu keluar. Sebelum Kuilan bahkan bisa mulai merencanakan pelariannya, Geralt sudah berdiri di depannya. Jawab Geralt sambil mengangkat leher pria yang ketakutan itu. "Tolong, ampuni aku. Jangan bunuh aku." Meluangkan. "Anda seorang Moldel, bukan? Dan semua Moldels pantas mati." Geralt menggeram saat dia mengencangkan cengkeramannya sampai suara patah tulang yang sekarang familiar terdengar. Saat Geralt menjatuhkan tubuh kuilan yang tak bernyawa ke tanah, Safia dengan lemah duduk di tempat tidur sebelum bertanya. Geralt, kau baik-baik saja?" "Aku. Memang," jawab Geralt dengan anggukan. "Sebelum hal lain, saya harus meminjam kamar Anda untuk mandi cepat." Beberapa saat kemudian ketika semua anggota keluarga Moldel berkumpul di aula utama manor mereka. "Sampah. Kalian semua, bisakah kamu bahkan tidak merawat beberapa anjing dengan baik?" Raung Yufan yang sudah kehilangan kesabarannya saat ini. Yufan telah menghabiskan banyak waktu dan usaha untuk melatih setiap anjingnya. Jadi mereka semua sama pentingnya baginya. Karena itu, semua orang di keluarga mengerti dari mana kemarahannya yang besar berasal. Namun, sepertinya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian semua, cemberut Yufan ketika sekelompok dokter hewan segera melarikan diri ketakutan. Saat Yufan mencoba untuk tetap tenang, seorang lelaki tua berjalan ke sisinya sebelum berkata, "Sepertinya ada yang salah." Orang tua itu bernama Yas, dan dia adalah kepala pelayan keluarga Moldel. Tidak hanya itu, dia juga salah satu master terkuat dan paling berpengalaman di antara anggota keluarga Moldel lainnya di Provinsi Logan. "Apa kali ini?" gerutu Yufan dalam suasana hatinya yang buruk. "Saya akan jujur dan mengatakan bahwa saya telah merasakan kegelisahan ini sejak kami kembali dari hutan Everdare. Perasaan itu hanya diperkuat dengan fakta bahwa lebih dari setengah anjing keluarga kami telah mati karena kegilaan dalam 3 hari terakhir. Semua ini adalah tanda-tanda yang tidak menyenangkan. Apakah Anda keberatan jika saya mengungkapkan pemikiran saya tentang semua ini?" Jawab Yas cepat, melambaikan tangannya. Yufan kemudian berkata, "Cepat dan katakan. Yah, aku hanya punya firasat kuat bahwa sesuatu yang buruk akan segera menimpa keluarga Moldel, dan Geralt akan menjadi penyebabnya. Setiap kali aku memikirkannya, aku tidak bisa makan atau tidur nyenyak sama sekali. Kau tahu, aku telah menginstruksikan para pelayan untuk menambahkan pil pencar ke dalam bubur yang mereka berikan padanya hanya untuk ukuran ekstra." Sebelum lelaki tua itu bisa melanjutkan mengatakan apapun, Yufan menyelanya dengan menjawab, "Butler Moldel, saya percaya bahwa semua ini hanya berasal dari rasa takut Anda padanya. Meskipun benar bahwa Tuan Yaster dan yang lainnya telah menderita kematian yang mengerikan, tidak hanya mengambil kata demi kata dari keluarga Lovewell deskripsi acara sebagai fakta murni.
Pikirkan tentang itu. Tuan Yaster telah berlatih untuk waktu yang lama dan dia sudah dianggap sebagai salah satu master top keluarga Moldel sejak usia muda. Bagaimana mungkin Geralt memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membunuhnya dengan begitu mudah? Menurutku, Lovewell pasti berkolusi dengan Geralt untuk menipu Tuan Yaster. Lagi pula, itu skenario yang jauh lebih masuk akal, bukan? Setelah mengatakan itu, Yufan hanya menggelengkan kepalanya. Yas sendiri menghela nafas sebelum berkata, saya sangat berharap itu yang terjadi. Ini benar-benar yang terbaik jika semuanya tetap damai seperti saat ini sebelum kepala keluarga tiba. Saat kalimatnya berakhir, seorang pelayan tersandung ke aula sambil berteriak, "Ih, mengerikan. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Apa-apaan kali ini? Apakah lebih banyak anjing mati?" Geram Yufan sambil membanting tangannya ke meja. Tidak, bukan anjing kali ini. Ini manusia. Aku menemukan Louis terbelah dua di ruang bawah tanah. Terlebih lagi, 7 anggota keluarga kami lainnya juga telah terbunuh di area tamu VIP. Mereka semua terlihat seperti terbunuh tanpa ada kemungkinan pembalasan sama sekali. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah, ruang bawah tanah sekarang kosong. Apa? Saat itu, semua orang yang mendengar pengumuman pelayan itu panik. Meskipun Yas sendiri tidak mengatakan apa-apa dan hanya sedikit gemetar, fakta bahwa dahinya sekarang meneteskan keringat dingin menandakan bahwa ketenangan yang dia ungkapkan hanyalah sebuah fasad. Semua kekhawatiran dan kegelisahannya dari beberapa hari terakhir sekarang tanpa ampun menyerang pikirannya. Siapa yang berani melakukan kejahatan serius seperti itu di dalam Moldel Manor? Dan bagaimana dengan Geralt? Tanya Yufan. Kecemasannya terlihat dari nada suaranya. Geralt hilang. Saat kepanikan semua orang memuncak. Angin dingin meniup dedaunan yang jatuh di halaman. Dalam kegelapan malam, dedaunan itu sendiri berkibar tanpa tujuan. Tidak bisa meninggalkan halaman yang sebenarnya. Di satu sisi, hal yang sama bisa dikatakan untuk semua anggota keluarga Moldel lainnya yang sekarang terjebak bersama Geralt. Bahkan gonggongan anjing-anjing yang tersisa di halaman belakang tampak semakin kuat pada saat itu. Gonggongan yang memekakkan telinga tidak kurang dari mengerikan bagi Moldels yang masih hidup. Sepanjang sejarah 1000 tahun mereka, anggota keluarga Moldel selalu hidup tanpa rasa takut akan hidup mereka. Meskipun semua anggota keluarga telah dilatih untuk tidak takut dengan mayat orang lain, orang-orang yang saat ini berada di rumah mereka adalah mayat anggota keluarga mereka. Itu tidak membantu bahwa mereka telah terbunuh di rumah mereka sendiri. Akibatnya, tidak diragukan lagi mengapa anggota keluarga Moldel semua panik sekarang. Hal seperti ini belum pernah terjadi pada keluarga kami sebelumnya dalam sejarah 1000 tahun kami. Pikir salah satu Moldels untuk diri mereka sendiri. Saya ingin semua orang segera dimobilisasi. Gunakan segala cara yang mungkin untuk menemukan si pembunuh dan demi Tuhan, seseorang menangkap kembali Geralt untukku. Perintah Yufan dengan marah sambil membanting tangannya ke meja lagi. Kali ini membelahnya menjadi 2. Yas sendiri yang sudah lama menatap keluar jendela di kegelapan malam tiba-tiba berbisik. Tuan muda kedua, sepertinya dia ada di sini. Terkejut dengan apa yang mereka dengar. Semua orang segera berbalik untuk melihat keluar halaman. Dalam kegelapan, siluet samar 2 sosok terlihat mendekati rumah mereka. Salah satu dari mereka tampak seperti laki-laki sementara yang lain yang mengikuti di belakang siluet pria itu. Tampaknya anak anjing dengan mata hijau yang agak bersinar. Saat cahaya bulan menyinari keduanya, semua orang akhirnya menarik napas dalam-dalam ketika mereka menyadari siapa itu. Geralt Crawford, bagaimana dia bisa keluar dari sana? Bukankah dia dalam keadaan koma? Kata salah satu Moldel. Siapa peduli? Sebaliknya, bukankah sempurna bahwa kita sudah tahu di mana dia berada? Kita tidak perlu membuang waktu untuk menemukannya sekarang. Tambah anggota lain dari keluarga Moldel dengan nada dingin. Saat semua orang terus mendiskusikan situasinya, pintu masuk utama berderit terbuka. Berjalan dengan santai, Geralt kemudian bertanya dengan senyum di wajahnya. Kalau begitu, saya berasumsi semua orang dari keluarga Moldel ada di sini hari ini, bukan? Meskipun dia tersenyum, semua orang yang melihatnya merasa merinding. Keluarga Moldel tahu wajah kejahatan ketika mereka melihatnya. Bukankah kamu terlalu sombong? Anak muda, katakan apa?
Saya tidak percaya rumor tentang kekuatan dan kemampuan Anda yang luar biasa. Sekarang berhentilah bertingkah sombong saat aku menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari garis keturunan keluarga Moldel. Teriak seorang Moldel muda saat dia berlari ke arah Geralt untuk menyerang. Namun, sebelum tinjunya mencapai wajah Geralt, Geralt menggenggam tangan pemuda itu. Membeku di tempat, pemuda itu menemukan bahwa dia tidak bisa menggerakkan otot. Sedetik kemudian terdengar bunyi gedebuk keras. Geralt telah menggunakan telapak tangannya untuk memukul pria itu langsung di wajahnya. Kekuatan yang sangat besar menyebabkan semua tulang pria itu hancur secara bersamaan saat tubuhnya segera terbang mundur. Apapun yang berada di jalur tubuh yang jatuh itu akhirnya terlempar hingga akhirnya mayat itu berhenti bergerak ketika tubuhnya merosot ke dinding di ujung ruangan. Apa? Kelopak mata mereka berkedut panik. Semua orang mendapati diri mereka mundur beberapa langkah. Jadi sepertinya rumor itu benar. Geralt benar-benar orang yang telah membunuh ke-8 orang Moldel di Lovewell Manor. Mengambil napas dalam-dalam, Yas lalu berkata, mengesankan, Tuan Crawford. Sepertinya Anda telah mengalami cukup banyak dalam 1 tahun terakhir. Namun, saya harus menyarankan Anda untuk menenangkan diri dan sedikit menguranginya. Ambillah sebagai nasihat dari seorang penatua. Lagi pula, saya yakin Anda tahu latar belakang keluarga Moldel dengan sangat baik sekarang. Karena Anda satu-satunya yang dapat diandalkan oleh Crawford. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda akan dapat menghadapi banyak Moldel selainnya sendirian? Anda sudah membunuh beberapa orang saya hari ini. Apakah Anda tidak takut bahwa itu akan membawa kemalangan bagi keluarga Crawford? Hahaha, bawa mereka kemalangan, katamu. Keberadaan keluarga Moldel itu sendiri merupakan bencana bagi keluargaku. Saya akan mengatakannya sekarang bahwa saya telah menunggu paling lama untuk menyelesaikan skor dengan model. Sudah saatnya aku melakukan hal itu. Jawab Geralt dengan senyum halus saat dia berbalik untuk melihat semua orang di ruangan itu. Sekali lagi, saya harus mengatakan bahwa Anda terlalu arogan, Crawford. Meskipun saya mengakui bahwa Anda tentu saja sangat terampil dan kuat. Saya harap Anda tidak lupa bahwa ada ratusan master dari keluarga Moldel yang berdiri di hadapan Anda hari ini. Tidak mungkin bagimu untuk mengalahkan kami semua sendirian. Meyakinkan Yas. Meskipun dia mengatakan itu, Yas sangat sadar bahwa mereka sama sekali tidak berdaya melawan Geralt. Yang bisa dia lakukan hanyalah mencoba menunda dan semoga menghentikan Geralt dari menyebabkan lebih banyak pertumpahan darah di antara anggota keluarganya yang lain. Ada ratusan Master Moldel berkumpul di sini hari ini. Dan Yas tidak akan membiarkan bertahun-tahun dilatih oleh kepala keluarga menjadi sia-sia. Dia harus menghalangi Geralt dengan cara apapun. Aku tidak peduli berapa banyak dari kalian. Aku berurusan dengan kalian semua sekali dan untuk selamanya. Tidak ada Moldel yang akan berhasil keluar hidup-hidup malam ini. Kata Geralt saat matanya berubah merah dan aura kekerasan mulai keluar dari tubuhnya. Apakah kamu pikir kamu sehebat itu? Aku akan membunuhmu di sini dan sekarang juga. Bawa dan tunjukkan kemampuanmu. Raung Yufan yang sekarang sudah sangat marah. Yufan telah menjadi pewaris sempurna dari semua ajaran ayahnya dan sejak dia mendapatkan kekuasaan dalam keluarga Moldel, dia hampir tak terkalahkan. Meskipun begitu, untuk berpikir bahwa Geralt benar-benar akan mengklaim bahwa dia akan memusnahkan seluruh keluarga Moldel sendirian. Crawford yang jelas-jelas gila secara bersamaan telah mempermalukan seluruh keluarganya juga. Mengepalkan kedua tinjunya, Yufan menyalurkan amarahnya ke mereka saat semburan kekuatan batin mengalir ke seluruh tubuhnya. Dengan lompatan raksasa, dia bersiap untuk mendaratkan tendangan lokomotif yang ditujukan ke Geralt. Namun, meskipun dia sangat cepat, Geralt lebih cepat. Mengangkat kakinya sendiri, tendangan Geralt membentur tendangan Yufan. Saat derak tulang yang memuakkan memenuhi ruangan, semua orang menatap dengan mata terbelalak saat Yufan ditendang kembali ke tempat dia melompat. Menabrak pilar batu, tubuh Yufan telah terlempar ke belakang begitu keras sehingga dia akhirnya menghancurkannya. Di tengah puing-puing, Yufan sudah berkeringat dingin saat dia berkata, apa? Dari saat dia merasakan bahwa dia tidak bisa lagi menggerakkan salah satu kakinya, dia menyimpulkan bahwa itu patah. Itu juga memberitahunya bahwa di antara semua orang yang hadir hari ini, tak satu pun dari mereka yang cukup mampu untuk menghindari atau bahkan memblokir serangan menakutkan Geralt.
Semua orang, serang serempak, perintah Yas keras-keras. Dengan banyak model sudah melihat merah sekarang. Mereka semua mematuhi perintah Yas, bergegas maju untuk mengepung Geralt. Yang benar adalah bahwa para master yang hadir saat ini bukanlah master top sejati dalam keluarga model. Mereka hanya menguasai lebih banyak keterampilan dan kemampuan bertarung daripada model biasa. Akibatnya, terbukti bahwa tidak satu pun dari mereka yang hampir menjadi lawan yang tepat bagi Geralt. Geralt sendiri sekarang menyerang dan membunuh semua orang yang terlihat semudah dia memotong sayuran. Siapapun yang menghalangi jalannya langsung menemui kematian yang kejam. Dia kuat. Dia terlalu kuat. Teriak Yas sambil menelan ludah dengan susah payah. Memiliki lebih banyak orang tidak ada artinya jika tidak ada dari mereka yang mampu memberikan kerusakan pada Geralt. Mengambil keuntungan dari kekacauan itu, Yas bergegas menghampiri Yuvan yang masih terbaring di tempat yang sama dengan tempat dia mendarat sebelum dengan cemas bertanya, "Tuan muda kedua, bagaimana perasaanmu?" Mereka telah terputus. Semua meridianku telah terputus. Teriak Yuvan sambil menahan rasa sakitnya. Jeritan demi jeritan mengikuti saat lebih banyak orang model dibantai. Meskipun beberapa model setelah mengalami lebih banyak pasang surut dalam hidup dibandingkan dengan yang lain, tidak satu pun dari mereka yang pernah mengalami pembantaian skala besar. Mengetahui bahwa mereka tidak akan selamat malam itu, banyak dari mereka terus berteriak ngeri sambil berpegangan erat pada anak-anak mereka. "Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kami sama sekali bukan lawan Geralt. Dia terlalu kuat. Saya harus membawa Anda menjauh dari semua ini. Tuan muda kedua. Prioritasku adalah menyelamatkan hidupmu," kata Yas yang lebih cemas dari sebelumnya saat dia terus menonton saat lebih banyak anggota keluarganya jatuh ke tanah, tak bernyawa. Tidak, saya menolak untuk menerima itu," geram Yuvan sambil menggertakkan giginya sebagai protes. "Tidak ada cara lain. Tuan muda ketiga sudah pergi jadi tidak ada yang harus menimpamu juga. Kami akan memutuskan langkah kami selanjutnya setelah kepala keluarga kembali tetapi sampai saat itu, kami harus pergi dulu. Tuan muda kedua. Semua orang, cobalah yang terbaik untuk memberikan perlindungan bagi tuan muda kedua," teriak Yas saat dia segera mulai bergerak. Mendengar itu, model sengaja membuat diri mereka buta karena marah saat mereka semua meraung, "Kami akan membunuhmu." Saat mereka semua bergegas menuju Geralt, Yas mengambil kesempatan untuk membawa Yuvan keluar ke tempat yang aman di tengah kekacauan. "Tidak, aku tidak bisa pergi seperti ini. Semua model lainnya masih ada di dalam. Aku menolak untuk pergi tanpa terlebih dahulu membunuh Geralt," teriak Yuvan sambil menahan rasa sakitnya. Namun Yas, berpegangan pada pria yang memukul-mukul itu, mengabaikan semua yang dia katakan sampai dia tahu mereka berada di tempat yang relatif aman. Beberapa pengawal lain adalah satu-satunya yang mengikuti, ingin melarikan diri dengan hidup mereka utuh. Kepanikan merajalela dalam diri setiap orang saat jeritan ketakutan dan tangisan anak-anak yang menderita memenuhi udara. Tidak lama kemudian, Yas dan para penjaga akhirnya berhenti berlari begitu mereka mencapai puncak bukit. Berbalik untuk melihat model manor, mereka menemukan bahwa itu sudah terbakar. Apa yang terjadi pada sisa models lebih dari jelas pada titik ini. Butler model. Kekhawatiran Anda benar-benar tepat. Membawanya kembali ke model manor benar-benar berarti kehancuran keluarga model. Kami telah membawa malapetaka dan kemalangan ini pada diri kami sendiri, teriak beberapa penjaga yang mengikuti mereka. Sementara Yas dipenuhi dengan penyesalan karena tidak mempercayai nalurinya. Dia juga merasa sangat pahit. Lagi pula, sementara mereka akhirnya berhasil menangkap Geralt setelah 1 tahun penuh mencarinya, membawanya kembali bersama mereka sama saja dengan membawa malapetaka ke pintu mereka. Geralt benar-benar orang yang kejam dan kejam. Dia bahkan tidak menyayangkan muda, tua, atau bahkan wanita meskipun ketidakmampuan mereka untuk melawan. Butler model. Lihat di sana, kata salah satu pengawal sambil menunjuk ke model manor yang masih menyala. Beralih untuk melihat tempat yang ditunjuk oleh pengawal itu, Yas melihat sekelompok besar setidaknya 300 orang berpakaian hitam mendekati manor. Saat mereka berhenti bergerak, menjadi jelas bahwa tugas mereka adalah untuk sepenuhnya memblokir semua pintu masuk manor. Dengan melakukan itu, siapapun yang masih hidup di sana yang mencoba keluar dari api akan tetap menemui nasib buruk. Ini sudah berakhir. Ini benar-benar berakhir untuk keluarga kita.
Ratap Yas saat dia menyaksikan sisa Moldels yang mencoba melarikan diri dari api dibunuh secara brutal saat mereka keluar dari manor. Berlutut di tanah saat dia meraih segenggam tanah. Yas kemudian menambahkan. Dia datang dengan persiapan. Semua anak buahnya adalah master top juga. Semuanya berakhir untuk kita. Tunggu. Segera beritahu kepala keluarga tentang ini. Katakan padanya bahwa pengaruh dan kekuatan keluarga Clover tidak lagi sama seperti sebelumnya. Saat pembuluh darah di dahinya naik, salah satu pengawal berteriak. Tidak ada gunanya. Saya sudah mencoba menelepon tetapi sepertinya semua metode komunikasi terputus. Kami tidak bisa memanggil siapapun sama sekali. Mendengar itu, Yas mengerutkan kening sambil memutar otak untuk memikirkan langkah mereka selanjutnya. Ini tidak bagus. Kita harus mundur sekarang. Segera. Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.